Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Bagus Nugroho, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 3, kelompok 1. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana tugas ini yang diberikan oleh Widya Iswara saya, yaitu Bapak Suhanda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai isu dan kondisi saat ini di lingkungan kerja yang belum sesuai dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, yaitu kurang inisiatifnya setiap personal untuk menjaga kebersihan lingkungan unit kerja. Sebagai ASN yang bekerja di institusi tertentu, harusnya memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. Dengan lingkungan yang bersih, maka akan membuat setiap personal untuk bekerja dengan kenyamanan dan keamanan yang berdampak pada kesehatan bagi setiap personal yang bekerja di dalamnya. Sehingga sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan di unit kerja. Yang kedua, yaitu kurang optimalnya penggunaan untuk pembayaran menggunakan dompet digital. Penggunaan dompet digital diharapkan dapat mengurangi transaksi uang secara langsung. Di era COVID-19 ini pun penggunaan dompet digital sangat direkomendasikan karena dapat mengurangi kemungkinan penyebaran virus. Kesadaran yang kurang bahwa dengan penggunaan dompet digital dapat mengurangi tindak pencurian terhadap uang yang dibawa sangat kurang sekali. Sebenarnya dengan penggunaan dompet digital kita dapat mengurangi tindak-tindak yang tidak sesuai atau pencurian-pencurian seperti itu, tindak kejahatan. Karena dompet digital diatur atau memiliki PIN yang tidak diketahui oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengaksesan web ilegal, baik dengan atau tanpa internet yang disediakan oleh kampus. Jadi pengaksesan website, nonton film online yang gratisan merupakan tindakan ilegal. Mengapa? Karena film-film yang diproduksi dalam bioskop atau untuk keperluan bioskop itu memiliki hak cipta siar yang hanya diperbolehkan untuk diputar di bioskop atau media online yang sudah bekerja sama dengan produsen film. Seorang ASN sangat perlu untuk menyadarkan diri dan sekitar bahwa tindakan menonton film pada website gratisan merupakan tindakan ilegal. Kembali lagi bahwa mengapa ilegal? Karena hal tersebut melanggar hak cipta siar seperti itu. Yang kelima, perlunya kesadaran bahwa penggunaan inventaris kampus tidak digunakan dengan baik. Jadi optimalisasi inventaris kampus harusnya dapat dilakukan dengan pencatatan inventarisasi kampus dan analisis prosentasi penyerapannya. Jika prosentase penyerapan atau pemanfaatan masih rendah, maka diharapkan tidak dilakukan pengadaan barang lagi di tahun selanjutnya yang menyebabkan penumpukan inventarisasi. Perlunya kesadaran ini harusnya diimbangi dengan pencatatan dan penyerapan inventaris yang lebih baik. Kemudian kita melakukan analisis USG.
urgensitas, seriousness, dan growth atau pengembangannya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja. USG-nya kami memberi nilai 4, 4, dan 5. Kurang optimalnya pembayaran dengan penggunaan dompet digital 4, 4, 4. Kemudian mengakses web ilegal baik dengan atau tanpa internet kampus, urgensitasnya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Bangga dengan sering memakai produk luar negeri, urgensitasnya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 4. Inventaris kampus tidak digunakan dengan baik, urgensitasnya 3, seriousness 5, growth-nya 3. Jika ditotal, maka analisis USG yang kami lakukan ini lebih condong ke menjaga kebersihan lingkungan kerja. Mengapa? Karena dengan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nantinya akan membuat pekerjaan seorang ASN itu akan menjadi lebih baik. Karena seorang ASN akan lebih fokus, lebih nyaman, lebih aman untuk bekerja di dalamnya. Seperti itu. Sehingga di poin ketiga ini saya memberikan gagasan kreatif untuk memberikan solusi terhadap isu yang prioritas. Jadi isu yang prioritas adalah isu mengenai kebersihan. Yang pertama, kita harus memberikan atau melakukan kampanye kebersihan lingkungan dengan tim harusnya. Jadi membentuk tim yang melakukan kampanye kebersihan lingkungan dengan menempelkan beberapa poster dan banner di sudut-sudut lingkungan unit kerja. Sehingga tidak hanya dosen yang paham atau sadar dengan kebersihan lingkungan. Seluruh warga kampus paham dan sadar dengan kebersihan lingkungan, termasuk mahasiswa, karyawan, dan staf yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah kering di setiap ruangan, baik itu ruangan pembelajaran maupun ruangan dosen atau ruangan staf atau karyawan. Jika sampahnya memang sampah kering, maka bisa dibuang di tempat sampah yang ada di dalam ruangan. Jika sampahnya merupakan sampah basah, maka kita bisa membuang sampah di tempat sampah yang di luar, seperti itu. Lebih banyak yang terjadi adalah sampah kering yang terdapat di kolong meja atau di bawah bangku atau seperti itu. Jadi kita lebih baik menyediakan tempat sampah kering di setiap ruangan, seperti itu. Yang ketiga yaitu memberikan contoh yang baik dan sesuai dengan norma-norma kebersihan lingkungan. Jadi sebelum kita menyuruh atau meminta orang lain untuk sadar dengan kebersihan lingkungan, maka kita pribadi itu harus memberikan contoh bahwa kebersihan lingkungan itu penting. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin sesering 2 kali atau sehari sekali bisa menyapu, seperti menyapu ruangan kita sendiri, hingga memberikan contoh terhadap yang lain bahwa kebersihan itu penting. Mungkin seperti itu. Cukup seperti itu presentasi dari saya mengenai tugas manajemen ASN pada agenda 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.